Ini adalah salah satu game yang paling sering kalian lihat di channel kami dan paling sering bikin handphone kalian panas. Bahkan game ini sering dijadikan acuan untuk performa smartphone. Ya, ini game Genshin Impact. Dan dalam video ini kami akan membahas kenapa kalian harus paling tidak pernah mencoba game ini. Jumpa lagi di Jagat, segmen game bersama saya, Rama. Genshin Impact yang sudah tersedia untuk smartphone, baik itu Android ataupun iPhone, PC, dan PlayStation di 4 sama 5, PlayStation 4 sama 5. Ini bisa dibilang game yang sukses meraih hati para playernya. Ini bisa dilihat dari laporan Genshin yang sudah meraup sekitar 43 triliun rupiah hanya dari versi mobilenya aja, jadi dari iPhone dan Android. Nah, bahkan dari data Twitter itu menyatakan kalau game Genshin Impact ini adalah game nomor 1 yang paling banyak dibicarakan tahun ini dan tahun lalu. Jadi tahun 2022 dan tahun 2021 kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian udah pernah nyobain game ini belum? Atau belum sama sekali? Ah, saya bukan wibu. Atau ini game, gacha doang, nggak free to play. Buang-buang duit. Sebenarnya ya gini ya, ada banyak yang membuat kami merasa bahwa jika kalian memang seorang gamer ya, kalian harusnya paling tidak mencoba satu kali game ini. Ya, paling nggak sampai sebagian petanya kebuka lah gitu. Loh, kenapa? Kok maksa? Kok harus nyobain? Kok saya ini kan bukan tipe game saya gitu. Tapi gini. Bukannya maksa. Tapi game semacam ini, dengan keberhasilan sehebat ini, itu nggak terjadi cuma karena kebetulan. Menurut kami, game ini pantas untuk dicoba. Mirip lah kalau misalnya dibilang GTA 5. Kalian udah pernah nyoba kan GTA 5? Dan at least tahu seperti apa gameplaynya. Kalau zaman saya dulu, Warcraft 3. Saya nggak suka RTS, tapi saya sudah pernah mencoba Warcraft 3 dan mengerti kenapa game ini berhasil pada zamannya. Karena begini, gamenya ini begitu hype dan cukup lama hype-nya sampai sekarang gitu, dan bahkan dari keterangan yang kami dapat itu masih naik lagi playernya dan memang punya karakter-karakter yang ikonik gitu loh. Nah, dan sebenarnya game ini nggak eksklusif buat pecinta kultur Jepang doang, jadi nggak cuman buat yang wibu-wibu doang gitu loh. Menurut kami semua orang bisa menikmati game ini. Jadi setidaknya di masa depan ketika kalian lagi ngobrol sama temen-temen yang sebaya ya, tiba-tiba kebahas nih Genshin Impact, kalian itu masih bisa ikutan gitu loh. Iya tuh, gue udah pernah main nih game ini nih, pernah dapat siapa? Zhongli, dapat Eula gitu. Kan lucu ya Eula pas bersin nggak kan? Jadi bisa ikutan ngobrol gitu loh. Kayak saya sendiri sebagai contoh ya. Saya dulu saya tidak suka RTS, tapi saya main Warcraft waktu itu, Warcraft 3. Dan bisa ngomong, ada karakter Arthas, ada Ulrich, ada Jaina Proudmoore, dan ceritanya begini, bisa ikutan ngobrol jadinya. Nah, by the way, kami nggak di-endorse sama Hoyoverse ya. Tapi kalau Hoyoverse mau endorse, boleh lah ya. Boleh dong. Yuk. Oke, gini. Game ini tidak ada salahnya kalian coba, karena yang pertama, game ini gratis dan free to play friendly. Ya, saya tidak salah ngomong, free to play friendly. Hal yang paling menarik dari semua alasan yang kami ungkapkan adalah gratis. Yes, game ini bisa dimainkan secara gratis, tapi ingat, ini bukan game gratis yang total gratis. Kalau ada sistem gacha di sini, jadi kalau kalian mau ngeluarkan duit bisa. Tapi bisa dimainkan secara gratis? Bisa. Nah, untuk penginstalannya sendiri kalian bisa install. Kalau di PS kalian bisa install lewat PSN, kalau di Android atau di iPhone bisa lewat Google Play atau App Store, kalau di PC itu bisa lewat Epic Game Store atau langsung install kliennya di websitenya. Dari pengalaman saya sendiri, kalau kalian tidak terlalu nafsu untuk mendapatkan satu karakter tertentu, ya memang game ini sangat-sangat free to play friendly. Karena kalian bisa nabung currency-nya buat gacha dari melakukan quest-quest yang ada di dalam game ini. Nah, dan dengan sistem PT-nya, kalian tidak perlu khawatir. Kok sampai sekarang belum dapat karakter B5 atau karakter bintang 5 yang karakter yang bagus? Kok masih belum dapat? Kok karakter saya bintang 4 semua?
tenang aja, dengan sistem PT ini, kalian pasti akan mendapatkan karakter bintang 5. Alasan kedua adalah visual yang indah. Salah satu hal yang pasti bisa dinikmati dari game dengan budget 100 juta USD ini, tentunya visual. Bahkan dari awal permainan, kita sudah ditunjukkan seberapa indah dunia Genshin Impact yang disebut Teyvat ini. Dan dengan mengeksplorasinya, kita bisa melihat lebih banyak lagi tempat-tempat yang suasana itu berbeda. Ada yang underground, ada yang feel-nya di bawah laut, ada yang di atas langit, dan saat bertarung pun kita disuguhkan dengan efek-efek yang memanjakan mata. Dan kalau kalian capek eksplorasi, capek bertarung, kalian bisa loh cuman duduk ya di tempat favorit kalian yang kalian rasa itu indah dan menikmati pemandangan yang ada. Karena kan game ini ada siang dan malam, jadi feel-nya tuh selalu berbeda. Apalagi ada cuacanya juga, ada hujan di sini. Nah, baik kalian pakai PC desktop, PC laptop, tablet, ataupun smartphone, game ini jelas salah satu game yang visualnya indah sekali gitu loh. Apalagi kalau perangkat kalian membandai. Yang ketiga, musik yang indah. Original music dalam game ini dikompos oleh Yu Peng Chen, dan musiknya benar-benar membuat kita terlena. Dari saat-saat yang menakutkan, intens saat battle, mood yang diberikan itu benar-benar pas sehingga seakan-akan memainkan emosi kita. Itu sebabnya sangat disarankan memainkan game ini dengan headphone atau dengan tata suara yang baik. Yang keempat, karakternya nggak kalah indah. Salah satu pendukung visual yang indah itu adalah karakter-karakternya yang sangat-sangat waifuable atau husbandable. Yang membuat kita betah untuk mengulik karakter ini dan bermain lama-lama. Jadi kalau kalian sudah ngewaifuin satu karakter, kayak misalnya saya itu yang ada di belakang, itu nguliknya tuh bisa lama banget. Wah, itu membuat permainan menjadi lebih asik, lebih menyenangkan gitu loh. Ya, banyak yang yang bermain Genshin Impact itu sudah jatuh hati karena misalnya bersinnya Eula, cerianya Hu Tao, menggemaskannya Klee, クレイと遊んでくれるの？なら見張りは頼んだよ。ジン団長が来たら教えてね。出発！ atau mungkin Zhongli yang bertampang cool dengan suara yang dalam. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Atau mungkin sekedar ketekelan. Ya, memang untuk beberapa karakter ini harus digacha sih. Tapi kalau kalian sabar, bisa nabung, dan bisa sabar hati, bukan nggak mungkin kan kalian akan mendapatkan karakter yang kalian suka. Yang kelima, gameplaynya yang dinamis dan imersif. Genshin Impact adalah game action RPG dengan gerakannya yang sangat dinamis. Mekanik gameplay bertarung dalam game ini cukup bisa membuat kita lama dalam menyusun tim. Jadi, nyusun timnya itu bisa agak lama supaya kita efektif dalam mengalahkan satu monster. Selain gaya tarungnya yang dinamis, dalam dalam menyelesaikan puzzle, kita juga butuh beberapa karakter ya agar bisa dengan efektif menyelesaikan sebuah puzzle. Jadi game ini tuh benar-benar menyenangkan, dinamis, dan imersif. Yang keenam, yang paling bikin game ini susah untuk ditinggalkan adalah ceritanya yang menarik. Cerita dalam Genshin Impact sejauh ini bisa dibilang cukup dalam. Kita tidak hanya sekedar mencari saudara kita yang terpisah di awal game ini, tapi ada hal yang lebih besar yang berhubungan satu sama lain yang membuat cerita di game ini tuh menarik untuk diikutin. Baik melalui cerita utamanya, Arc Conquest kalau disebut di gamenya, ataupun dari event-event yang ada. Dan game ini
jauh dari tamat, belum tamat, bahkan belum masuk Act 3. Jadi kalau mulai sekarang pun ya kalian nggak akan tertinggal gitu loh. Dan dari video kami ini dibuat, Genshin Impact tuh baru mau akan masuk ke patch 3.0, di mana dalam patch ini akan membuka daerah baru yaitu Sumeru. Ini membuat dunia di Genshin Impact akan bertambah besar lagi dan makin banyak yang bisa dieksplorasi. Padahal game ini baru jalan sekitar berapa persen? Sekitar 25% mungkin? Jadi masih akan banyak konten-konten di Genshin Impact yang masih belum dibuka gitu loh. Kabarnya sih game ini masih akan terus membuka dunia baru sampai rencananya tuh 5 tahun ke depan. Nah, seru kan? Nah, ini mumpung baru hampir tahun kedua nih. Nanti di September 2022 baru mau akan masuk tahun kedua. Jadi yang mau main masih belum ketinggalan kok. Masih belum ketinggalan banget. Masih bisa mengejar gitu loh. Nah, itu dia beberapa alasan kenapa kalian harus mencoba Genshin Impact. Baik kalian yang merasa gamer ataupun non-gamer. Karena sayang banget games keren ini kalian lewatkan. Tapi gini teman-teman, Genshin Impact itu bukan game yang sempurna. Kami sendiri mengakui kalau game ini memang banyak kekurangannya. Jadi kami memaklumi kalau ada yang sudah main terus ya meninggalkannya. Nah, cuman ini kami bahas minggu depan aja ya kalau soal ini. Kalau menurut kalian sendiri, apa sih yang membuat kalian suka atau tidak suka memainkan Genshin Impact? Tulis di kolom komen ya. Saya Rama, segmen gaming, jagat review.